Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras, tapi karier lo gitu-gitu aja? Teman lo santai, malah naik jabatan. Lo mikir bos gue pilih kasih. Padahal bisa jadi masalahnya ada di sikap lo sendiri. Seringkali satu sikap kecil yang lo anggap sepele, justru jadi red flag di mata atasan. Ini bukan soal skill, tapi soal sikap. Sikap yang bisa bikin karier lo mandek tanpa lo sadari. Di video ini, gue bakal bongkar 5 sikap berbahaya yang bikin lo susah naik level, plus solusinya. Simak baik-baik karena ini bisa jadi titik balik karier lo. Sikap pertama, yang sering kali menjebak banyak karyawan. Jadi karyawan yang prinsipnya asal tugas beres. Ini adalah mentalitas yang perlu diwaspadai. Lo kerja sesuai job desk yang dikasih. Begitu jam 5 sore langsung cabut dan ngerasa udah cukup dengan itu. Merasa sudah melakukan yang terbaik hanya dengan menyelesaikan apa yang diperintahkan. Padahal di mata atasan, lo cuma jadi robot yang bisa diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tidak ada nilai tambah, tidak ada inisiatif, hanya sekadar menjalankan perintah. Kalau ada yang bisa gantiin lo dengan mudah, atau teknologi baru muncul yang bisa mengotomatiskan pekerjaan lo gampang digeser dan dilupakan. Lo menjadi sekadar angka dalam laporan, bukan aset berharga bagi perusahaan. Atasan nyari orang yang punya ownership terhadap pekerjaannya, yang merasa bertanggung jawab penuh atas hasil yang dicapai. Mereka mencari individu yang berdedikasi dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Bukan sekadar eksekutor yang menunggu perintah dan tidak berpikir di luar kotak. Bukan hanya seseorang yang mampu menjalankan instruksi, tetapi juga mampu memberikan ide dan solusi. Lo harus proaktif, mikirin cara kerja yang lebih baik dan efisien, dan peduli sama hasil akhir yang dicapai oleh tim dan perusahaan. Jangan hanya fokus pada tugas individu, tapi juga pada kontribusi terhadap tujuan bersama. Jangan cuma lapor masalah yang lo temuin, tapi bawa solusi konkret yang bisa diimplementasikan. Jadilah bagian dari solusi, bukan hanya bagian dari masalah. Kalau atasan lo harus terus ngecek setiap detail kerjaan lo, itu tanda dia nggak percaya sama kemampuan dan komitmen lo. Itu adalah sinyal bahwa lo perlu meningkatkan kualitas kerja dan membangun kepercayaan. Mulai sekarang, lihat kerjaan lo sebagai sebuah karya yang membanggakan, bukan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan. Berikan sentuhan personal dan kreativitas dalam setiap tugas yang lo kerjakan. Tunjukkan bahwa lo adalah partner yang bisa diandalkan dalam setiap situasi, bukan cuma pelaksana tugas yang pasif. Jadilah seseorang yang bisa diandalkan untuk memberikan kontribusi positif bagi tim. Kalau lo punya sikap proaktif, bertanggung jawab, dan solutif ini, promosi dan kesempatan baik lainnya pasti bakal datang sendiri. Kesuksesan akan menghampiri mereka yang berdedikasi dan memberikan yang terbaik. Sikap kedua, ramah tapi kosong. Lo jago basa-basi, semua orang suka. Tapi pas diskusi kerjaan, lo nggak pernah kontribusi. Di meeting, lo cuma senyum dan setuju, nggak pernah kasih ide. Atasan butuh tim yang bisa adu argumen, bukan yes man. Kalau lo cuma jadi penonton, kontribusi lo nol. Mulai sekarang, sebelum meeting siapin 1-2 ide atau pertanyaan. Tunjukkan lo mikir, bukan cuma ikut arus. Nggak harus selalu benar, yang penting lo berani berpendapat. Atasan lebih suka orang yang aktif, meski kadang salah daripada yang diam. Jadi, jangan cuma ramah, jadilah partner diskusi yang bernilai. Sikap ketiga, kerja keras, tapi nggak kelihatan. Ini adalah jebakan yang sering menjerat banyak karyawan berdedikasi. Mereka mencurahkan waktu dan tenaga, memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, namun sayangnya, kontribusi mereka seringkali tidak disadari atau bahkan diabaikan. Lo lembur, berjam-jam di kantor setelah semua orang pulang, mengorbankan waktu pribadi demi menyelesaikan pekerjaan. Ngerjain lebih dari yang diminta, mengambil inisiatif untuk proyek-proyek tambahan, dan selalu siap membantu rekan kerja yang kesulitan. Tapi, nggak pernah update ke atasan. Lo berasumsi bahwa kerja keras lo akan terlihat dengan sendirinya. Bahwa hasil yang lo capai akan berbicara sendiri. Atasan lo nggak punya waktu, dia sibuk dengan meeting, laporan, dan berbagai masalah lainnya. Buat jadi detektif yang nyari tahu kontribusi lo. Mereka tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang lo kerjakan di balik layar. Akhirnya, pas promosi, saat kesempatan untuk naik jabatan tiba, nama lo nggak pernah muncul. Semua kerja keras dan dedikasi lo seolah tidak berarti apa-apa. Di dunia kerja, persepsi itu realita. Bagaimana orang lain melihat lo, itulah yang akan menentukan bagaimana lo dinilai.
Lo harus pastikan kerja keras lo terlihat, bukan hanya oleh diri lo sendiri, tapi juga oleh orang-orang yang berwenang. Bukan cuma dikerjain diam-diam. Jangan biarkan diri lo menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang terlupakan. Biasakan kasih update proaktif ke atasan. Berikan informasi secara berkala tentang apa yang lo kerjakan dan apa yang sudah lo capai. Misal lewat email mingguan. Buatlah laporan singkat yang merangkum pencapaian lo selama seminggu terakhir. Di meeting, share hasil kerja yang relevan. Jangan ragu untuk mempresentasikan ide-ide lo dan memberikan kontribusi dalam diskusi. Saat kirim hasil kerja, setiap kali lo menyelesaikan sebuah tugas atau proyek, tulis ringkasan dan dampaknya. Jelaskan secara singkat apa yang lo kerjakan dan bagaimana hasil kerja lo berkontribusi pada tujuan perusahaan. Ini bukan cari muka, tapi komunikasi profesional. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kerja keras lo dihargai dan diakui. Kalau lo konsisten, melakukan ini secara teratur, lo nggak akan jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Lo akan mendapatkan pengakuan yang pantas lo dapatkan dan membuka peluang untuk kemajuan karir. Sikap keempat, jadi sumber beban, bukan solusi. Lo sering datang ke atasan cuma bawa masalah tanpa usaha cari solusi dulu. Atasan lo udah cukup pusing, jangan tambah beban dengan keluhan tanpa solusi. Jangan jadi black hole informasi, dikasih tugas, terus menghilang tanpa update. Orang kayak gini nggak akan dipercaya pegang proyek penting. Ubah mindset dari problem reporter jadi solution provider. Sebelum eskalasi masalah, pikirkan dulu opsi solusi dan analisisnya. Berikan update teratur dan kabari lebih awal kalau ada potensi telat. Komunikasi proaktif dan kejujuran itu kunci kepercayaan. Jadilah pembawa solusi dan stabilitas, bukan drama. Sikap terakhir yang bisa menghambat karirmu adalah berhenti bertumbuh. Ini adalah zona nyaman yang berbahaya. Merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, tanpa ada keinginan untuk berkembang lebih jauh. Lo nyaman dengan skill yang ada, merasa semua sudah cukup. Pekerjaan terasa mudah dan tidak ada tantangan baru. Nggak mau belajar hal baru. Menolak pelatihan, menghindari tugas yang membutuhkan skill baru, dan merasa lebih baik dengan cara lama. Dunia kerja berubah cepat. Teknologi baru bermunculan setiap hari. Metode kerja terus berkembang. Kalau lo nggak berkembang, lo bakal ketinggalan. Kompetitor akan menyalip, peluang karir akan tertutup, dan lo akan merasa frustasi. Atasan mau promosiin orang yang punya growth mindset, yang selalu haus akan pengetahuan, dan berani mengambil resiko. Bukan yang jadi fosil. Orang yang terjebak dalam zona nyaman dan menolak perubahan. Kapan terakhir kali lo belajar skill baru di luar tuntutan atasan? Apakah lo hanya melakukan apa yang diperintahkan? Atau aktif mencari cara untuk meningkatkan diri? Mulai dari hal kecil. Jangan merasa terbebani dengan harus menguasai semuanya sekaligus. Belajar dari rekan. Jangan malu untuk bertanya dan meminta bantuan. Ikut kursus online. Banyak platform yang menawarkan pembelajaran gratis maupun berbayar. Atau coba proses baru. Jangan takut untuk bereksperimen dan mencari cara yang lebih efisien. Tunjukkan inisiatif. Misal kasih ide untuk efisiensi tim. Ini akan menunjukkan bahwa lo peduli dan ingin berkontribusi lebih. Perusahaan nggak akan bayar lebih untuk orang yang sama. Nilai lo di mata perusahaan akan tetap sama jika lo tidak menunjukkan perkembangan. Kalau mau naik level, meraih posisi yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar, tunjukkan lo juga naik level. Tingkatkan skill, perluas pengetahuan, dan kembangkan diri secara profesional. Sikap mau belajar itu investasi masa depan lo. Semakin banyak lo belajar, semakin berharga diri lo di pasar kerja. Kesimpulannya, yang bikin karier lo mandek itu seringkali sikap lo sendiri. Kegagalan bukan takdir, tapi hasil dari pilihan sikap yang salah. Jangan buang waktu nyalahin keadaan atau orang lain. Ambil kendali, ubah sikap, dan jadi agen perubahan buat diri lo sendiri. Jadilah karyawan proaktif, komunikatif, pembawa solusi, dan terus belajar. Terapkan 5 sikap ini secara konsisten. Dijamin atasan manapun bakal lihat lo sebagai aset berharga dan layak dipromosikan.